Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aan Azad. Teman-teman, masih ingatkah kalian kalau seminggu yang lalu publik tanah air dihebohkan oleh aksi remaja putri yang protes oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi? Padahal niat Kang Deddy baik banget. Sebenarnya anak ini punya bakat public speaking yang oke. Namun mungkin attitude-nya dan adab sopan santunnya perlu diarahkan lagi supaya jadi generasi muda yang baik. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja kita lihat video yang bakal gue reaction. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gue lewat video ini dan belum subscribe, please tekan dulu tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terkini yang bakal channel ini sampaikan buat kalian semua. Oke, langsung aja kita simak video yang berikut ini. Pak, saya bukan anak SMP, saya udah lulus, Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini, Pak. Kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya, Pak. Banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda, Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih, Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya, Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua, Pak. Iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih, Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya, Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani, Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak, Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Aduh, maaf, sorry, saya jeda dulu guys. Sedikit berpendapat aja nih secara pribadi. Aduh, gak habis pikir ya. Ini padahal niat Kang Deddy Mulyadi baik banget. Dia mau membantu masyarakat miskin. Namun sama si remaja putri ini ya, dengar-dengar namanya siapa, Aura Cinta atau siapa, gak terlalu tahu ya. Ini malah diprotes kan,
nggak masuk akal aja. Boleh dibilang ekonomi sulit namun gaya elit ini guys. Ini kebijakan Kang Deddy Mulyadi kan sebenarnya mau membantu masyarakat yang notabene status ekonominya menengah ke bawah supaya tidak terbebani dengan acara-acara sekolah seperti wisuda sekolah, terus acara wisata keluar kota. Itu kan buat orang-orang miskin itu benar-benar membebani guys. Namun remaja putri ini benar-benar tetap ngotot dan ngengkel protes terhadap Kang Deddy Mulyadi. Entah ini apa ada maksud di balik itu semua atau ada orang yang di belakang remaja putri itu guys, yang memang sengaja disetting untuk menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kalian semua yang menonton video ini bisa ikutan interaksi dengan mengirim opini kalian lewat menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita lihat lagi video yang satu ini guys, lanjutan dari video yang saya reaction dan saya ambil langsung dari channel Kang Deddy Mulyadi. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Bener nggak? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Nah ini. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri. Tidak bawa institusi. Karena bagi saya di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah. Tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Nah ini perlu dicatat guys. Sukses waktu SMP SMA-nya hura-hura nggak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan, bukan aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu kan, yang ngebulinya orang tuanya, ya kan? Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang? Iya, 1 juta doang. Sama ibunya? Iya. Nah ibu kerja apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga, Banget, bapaknya 1 kerja juta apa? doang. Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol bensin. 2 tak? Botolnya. Botol kaca aja. Bapak.
botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, Ya. tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani. Oke. Sekarang Ibu pilih Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah, mertua. bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah, rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya bukan miskin. Ya, oke miskin kan? Kenapa miskin? Jadinya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak. Kan Aduh. saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Ah, Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Oke, itulah video dari channel Kang Deddy Mulyadi yang udah saya reaction buat kalian semua. Gimana pendapat kalian terhadap remaja putri ini guys? Kalian bisa ikutan komentar. Wow, ya menurut saya pribadi ya, kata-kata yang tepat buat Aura ya, remaja putri yang menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini adalah the real duta ekonomi sulit namun gaya elit. Wow. Dikasih kebijakan yang memudahkan mereka namun kok ditentang. Ini sangat gak masuk akal sekali. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya.